Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah adalah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah malam hari ini kita masih mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah. Harinya hujan tapi sejuk ya. Sejuk kan ya. Apalagi kalau di masjid itu kan tenang, itu sejuk. Jadi kita bersyukur kepada Allah masih diberikan berbagai macam kenikmatan ini. Nikmat kehidupan ya. Satu di antaranya yang kita harus banyak bersyukur. Dengan kehidupan lalu kita beribadah. Hari ini masuk hari yang kedua ya di bulan Sya'ban. Berarti sudah lewat bulan Rajab. Dulu pernah disampaikan bulan Rajab inilah satu di antara bulan-bulan mulia yang Allah tegaskan dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Kemuliaan bulan Rajab ini tidak hanya kita menghormati larangan Allah untuk meninggalkan perbuatan maksiat, kezaliman yang dilipat gandakan dosanya, tapi juga orang-orang yang berbuat kebaikan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah, mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan ini menjadi amal ibadah yang diridai oleh Allah, terutama di bulan Rajab yang lalu, dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Karena orang yang mendapatkan balasan pahala dari amal ibadah akan berat timbangannya, itulah orang yang beruntung. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 8 itu kan. Jika nanti pada hari kiamat amal ibadah kita ditimbang oleh Allah. Dan timbangan itu timbangan yang paling adil kan. Wal waznu yawma idzal haqq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Pada hari itu kata Allah, timbangan sebuah kebenaran, sebuah keadilan. Dan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dialah orang yang beruntung. Jadi untungnya itu berat timbangan itu. Jadi timbangan kebaikan. Kalau timbangan kebaikannya ringan, nah rugi. Apalagi timbangan keburukannya yang lebih berat, maka tambah rugi lagi. Panasnya sudah belawas kan ya. Nah, jadi timbangan keburukan berat rugi kata Allah. Karena orang yang berat timbangan kebaikannya itu bekal kita untuk bertemu dengan Allah, terutama dalam menjalani kehidupan di alam kubur nanti. Kan Allah tegaskan pada yang lain, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Meskipun makna ayat itu artinya harfiahnya adalah takutlah kepada Allah dengan hari kembalimu kepada Allah. Bertakwalah pada Allah pada hari kembalimu nantinya. Tapi wattaqu yawman turja'una fihi ilallah itu juga bermakna siapkanlah bekalmu, sangu untuk nanti yawman turja'un hari kembali kepada Allah. Itu hari kematian. Nah, tempatnya kematian nanti pasti dikubur kan, di alam kubur, di buminya Allah. Nah, beruntunglah kita orang-orang yang meninggalkan keburukan terus mengerjakan kebaikan. Nah, berkenaan dengan hal ini ada satu riwayat cerita tentang seorang ahli hikmah, Idham bin Adham itu. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ini ditanya oleh seseorang yang beliau kenal.
Laki-laki ini mengatakan, wahai Ibrahim bin Adham, berilah aku nasihat. Untuk apa? Kata Ibrahim bin Adham, nasihat. Laki-laki itu mengatakan, aku ini orang yang senang beribadah, tapi juga senang berbuat dosa. Jadi beribadah itu digawi aja, tapi berbuat dosa digawi juga. Itu. Lalu ditanya oleh Ibrahim bin Adham, dosa apa yang kau kerjakan, sedangkan engkau ini dikenal orang yang senang beribadah. Laki-laki itu, aku ini orang yang suka, senang, selalu sholat, tapi juga berbuat maksiat. Berpuasa, tapi juga sering berburuk sangka. Aku ini orang yang alis dekat juga sebenarnya, tapi sering merendahkan orang lain. Menjadikan orang lain rendah itu. Memandang orang lain rendah. Jadi sholat tapi berbuat maksiat, puasa tapi berburuk sangka, sedekah tapi memandang orang lain rendah. Gitu. Nah, kata laki-laki itu, berilah aku nasihat agar aku meninggalkan perbuatan dosa itu. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Ya, kau akan beri nasihat. Apa nasihatmu, kata laki-laki itu? Nasihatku adalah, teruslah engkau berbuat dosa. Ini orang minta nasihat supaya kada berulah dosa, malah disuruh berbuat dosa. Teruskan, kata Ibrahim bin Adham, engkau berbuat dosa. Di salah satu nasihatnya adalah teruskan melakukan perbuatan dosa. Laki-laki ini bertanya, kenapa? Tapi kata Ibrahim bin Adham, engkau terus berbuat dosa asalkan engkau mampu bisa mencari tempat tinggalmu bukan di atas buminya Allah, berjalan melangkah bukan di atas buminya Allah, dan mati pun nanti, kata Ibrahim bin Adham, engkau carilah tempat kuburmu bukan di dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa? Ada yang lain? Hidup bukan di atas buminya Allah, berjalan bukan di atas buminya Allah, dan mati tidak dikubur di dalam buminya Allah. Mungkin ada Allah kan ya. Artinya kita masih mendiami bumi Allah. Hidup sudah kita jalani, berjalan sudah. Nah, tinggal satu lagi. Mati nantinya. Maka kubur itu ada di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka satu pelajaran yang kita ambil adalah bahwa sebenarnya tempat yang abadi itu adalah alam kubur nantinya. Nah, lalu berkaitan dengan alam kubur ini seperti apa? Nah, kita lalu mengambil pelajaran yang lain. Kita lalu memahami bahwa ada beberapa penjelasan tentang alam kubur buminya Allah ini. Pertama, bahwa alam kubur itu adalah Baitul Wahdah, tempat kesendirian, tempat kita sunyi sendiri di alam kubur. Lagi di dunia kita banyak punya teman kan ya, bisa bercanda, bisa bermain. Kalau sudah mati kita kan kadang-kadang mengawani. Ya kan? Ada apa mengawani? Tidak ada kan? Suami yang mati, istri yang cinta kayak apapun juga kadang mau berkubur. Istri mati, suami yang mengatakan aku ini cinta, hidup semati, kadang mau jauh kubur. Ada? Beda kalau anak yang soleh-soleh pun yang berbakti kepada orang tuanya, kalau orang tuanya meninggal tidak akan pernah mau masuk ke dalam kubur. Maka kubur itu adalah Baitul Wahdah, tempat kesunyian, tempat kesendirian, rumah sendiri kita di sana. Nah, karena sendiri sorangan, maka kita harus bawa teman, bawa kawan, ya. Kawan di dunia. Laki kadang mungkin bawa bini kan, ya bini kadang mungkin bawa laki, atau orang tua, kadang mungkin bawa anak, ya kan pasti kadang bawa tuh kan. Maka apa? Faja'alaka munisan, bawalah temanmu di dunia apa? Bi qiraatil Quran, bacaan Al-Quran. Nah, jadi itu kan ya. Makanya kan ada riwayat hadis mengatakan bahwa Al-Quran itu nanti akan menjadi teman di alam kubur. Ketika malaikat munkar nakir datang, maka ada satu makhluk tidak mau pergi dalam kubur itu. Ketika ditanya siapa engkau, aku adalah Al-Quran yang dibaca ketika waktu hidup di dunia. Jadi bikin Al-Quran itulah yang akan menjadi
teman kita nanti di akhirat. Nah itu banyak baca Quran, itu aja kuncinya kan ya. Insya Allah kita sudah mengerjakannya. Dan bagaimana sebuah diskusi Allah berfirman kan kalau Allah yaumal qiyamah, berkatalah Allah pada hari kiamat pada para malaikat, aina jirani, di mana tetangga-tetanggaku? Allah mencari pada hari kiamat nanti, aina jirani, di mana tetangga-tetanggaku? Para malaikat berkata, ya Rabb, siapa tetanggamu yang pantas menjadi tetanggamu di akhirat itu? Allah berfirman, Allah mengatakan, aina bi qiraatil Quran wa umarul masajid. Di mana orang yang baca Al-Quran dan memakmurkan masjid? Nah, kita alhamdulillah kan, syukur kan sekarang ada di masjid itu. Quran sudah kita baca. Kemudian kita ada sholat di masjid, itu kan. Allah katakan dia akan jadi tetanggaku, kata Allah pada hari kiamat nanti. Aina bi qiraatil Quran wa umarul masajid. Jadi orang yang baca Al-Quran, memakmurkan masjid, itu akan dicari oleh Allah pada hari kiamat nanti. Luar biasa kan ya. Kan Rasulullah sendiri mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka dia akan menjadi syafaat bagimu, menjadi penolongmu, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti. Itu disebutkan li ashabihi, yang membacanya. Nah, lidah kita yang basah dengan bacaan Al-Quran itu kan luar biasa. Makanya kita sempatkan waktu, siapkan sesuatu untuk membaca itu. Saya salat bisa kita baca, itu kan ya, atau kapanpun juga kita baca. 5 menit kita baca Al-Quran, insya Allah dapat 2 halaman 1 lembar, atau 2 halaman. 10 menit insya Allah 2 lembar atau 4 halaman. Bisa kita dapatkan, insya Allah. Jadi kita gunakan itu. Karena paling tidak orang yang membaca Al-Quran itu dia sudah mendapatkan atau menggunakan 4 nikmat Allah, karunia Allah yang digunakan di jalan Allah. Apa? Kita melangkah ke tempat di mana Al-Quran ada, kita kan ya. Kemudian tangan kita mengambil memegang Al-Quran, buka mata kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, lidah lisan kita, mulut kita membaca Al-Quran. Paling tidak ada 4 kebaikan yang kita dapatkan. Nikmat karunia Allah yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Jadi ini yang menjadi pertimbangan kita nanti di akhirat itu. Insya Allah. Orang-orang yang mau dapat kebaikan. Kemampuannya sudah diberikan oleh Allah, ya kan? Kaki melangkah untuk ke tempat Al-Quran berada, tangan memegang Al-Quran, mata melihat ayat Al-Quran, kemudian membaca, lidah, lisan kita, mulut kita. Kemampuannya ada, tinggal kemauannya yang ada pada kita masing-masing. Nah, kemauan inilah yang lalu kita bangun, kita jadikan sebagai sebuah ukuran standar untuk mendapatkan kebaikan. Pokoknya asal mau aja, apa aja jadi itu kan ya. Dan kada jadi itu orang kada mau itu kan ya. Andak kawin tapi kada mau, ya kan kada awet. Andak aja kan tapi kira-kira itu kan ya. Wallahu a'lam ya. Kada bakal jadian. Nah, itu yang pertama. Jadi alam kubur itu disebut dengan Baitul Wahdah. Nah, yang kedua, para ulama mengatakan bahwa kubur itu adalah Baitul Zulmah. Jadi tempat yang gelap. Baitul Zulmah, tempat yang gelap. Jadi samping kita sorangan, karena kan di kubur ada. Kubur itu kadap sebenarnya kan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa, cahaya apa tidak ada, bisa masuk ke alam kubur. Nah, maka panawironi, bawalah cahaya dari dunia. Nah, apa cahayanya? Panawironi, qiyamul lail, yaitu salat malam. Jadi kalau tadi sendiri bahwa qiraatul Quran, nah gelapnya kubur itu panawironi, qiyamul lail, dengan salat malam, ibadah malam itu. Nah, dan insya Allah kita sudah juga mengerjakannya. Jadi orang yang mau mengerjakannya, dia diberi kesempatan oleh Allah, bangun, kemudian dia beribadah. Nah, disitulah kebaikan.
Itu pernah disampaikan, kalau kita bangun malam itu ya, mohon maaf, barangkali kalian merasakan sendiri. Berkali-kali dibangunkan oleh Allah pada malam hari, itu bukan berarti Allah itu mengganggu tidur kita. Aku ini rancak benar bangun terganggu guring. Itu tandanya Allah bangunkan berkali-kali. Allah inginkan kita untuk beribadah sebetulnya. Ini kan mungkin nggak? Aku ini 2-3 kali bangun nih. Nah itu kan ya. Allah ingin kita beribadah pada malam itu. Dia orang yang mau menjaga qiyamul lailnya, salat malamnya, maka di sanalah dia akan mendapatkan kebaikan. Dan ayat yang berkali-kali disampaikan tentang cerita seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan itu kan. Utsman bin Affan ini kan dalam riwayat diceritakan kalau beliau dekat kubur beliau menangis, itu kan ya. Beliau rajin bangun malam. Nah, kita kadang-kadang kalau mengantar jenazah ke kubur itu kan menangis itu kadang awal kira-kira kan ngalih kan ya. Kadang-kadang ini kita sambil orang memasukkan mayat kita berkisahan itu kan ya. Kisah atau kan ya, mohon maaf ya, lainan di sini, lainan jauh-jauh tuh kan. Udah kalau kita renungi ini aku pasti sampai ke sini. Dekati liang kubur itu, liang lahat itu, lihat proses penguburannya. Kalau kita berkisahan aja kan jauh-jauh pulang dengan dirinya. Nah jadi itu tempat yang gelap kata para ulama. Apa? Panah wirone biqiyamullah, bawa cahaya dari dunia dengan sholat malam. Nah cerita surah bin Affan itu kan dalam surah Al-Zumar pernah disampaikan dulu ayat 9 itu, surah yang ke-39. Aman wa qanitu ana al-laili sajida wa qa'iman yaj'alul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Ila ayat. Maka kamu kata Allah orang musyrik, orang kafir yang lebih beruntung atau dia hambaku yang qanitun ana al-laili, yang dia beribadah pada waktu malam, sajida wa qa'iman, sujud dan berdiri. Ya jarul akhirah, karena takut dengan akhir, wa yarju rahmat Rabbi, dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Jadi karena bangun itu kita bangun itu ibadah itu karena takut dengan ajab Allah. Kita yakin. Makanya Allah pada malam itu kan siapa kata Allah yang bangun mengampuni, Allah akan ampuni dosanya. Ya, siapa yang minta Allah akan beri. Jadi pengampunan dosa dan rahmat Allah itu terbaik pada waktu itu. Makanya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di salah satu ciri orang yang akan menghuni surga, yang Allah siapkan taman-taman surga, mata air innal muttaqina fi jannati wa uyun, adalah orang yang kata Allah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, orang yang sedikit tidur di waktu malam. Untuk apa? Untuk ibadah kan. Ini sedikit dia pengkuring, tapi ada ditonton kira-kira ada kan ya, lain di sini. Nah jadi kuringnya sedikit tapi ada yang digawe dan lain pada ibadah, kan kerugi kita. Kita punya kesempatan kapan lagi kan? Karena Allah katakan iktaraba linnasi hisabuhum. Hari penghisapan amalmu, hari kematianmu, kata Allah sudah semakin dekat. Iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muqridun. Tapi manusia kata Allah dia lalai dengan dunianya dan lupa dengan kehidupan akhiratnya. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat yang pertama. Nah jadi Allah sudah peringatkan. Ya, jadi kita ini berpacu dengan usia, berpacu dengan mengerjakan amal ibadah. Dulu kan ada acara televisi kan berpacu dalam melodi, itu kan ya. Penyanyi hancapan itu kan ya, menangguh lagu. Nah, ini kenapa kita diberi waktu oleh Allah, wasyar'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannah. Segera kata Allah kamu minta ampun dan meraih surga. Diperintah dengan asyari'u, segera juga gitu kan ya. Jadi kalau ada bersegera dulu menebak lagu, berpacu dalam melodi, itu kan segera beribadah, segera meraih ampunan Allah. Wasyari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannah. Kan Ali Imran surah yang ketiga ayat 133 itu. Jadi luar biasa Allah janjikan. Nah kemarin tadi jadi apa, tempat yang gelap itu kan ya Baitul Zulma. Maka penerangnya adalah ibadah malam, qiyamul lail. Jadi mengerjakan ibadah malam, dan itu kita Allah sukanya luar biasa. Orang-orang yang diberi kesempatan, dia bangun kemudian tidak mau mengerjakan, nah itu tahu lagi turun kan ya.
rugi kira-kira tuh kan ya. Nah, jadi kenapa kita diperintahkan bahwa memahami tentang tempat kembali kita nanti di setelah kematian alam kubur itu, maka ada dua tadi kan ya. Pertama, tempat yang kesendirian, yang kedua tempat yang dengan penuh kegelapan, yang ketiga alam kubur itu kubur juga disebut dengan Baitut Turab gitu. Baitut Turab itu rumah atau tempat yang penuh dengan tanah. Ya kan, kubur itu kan tanah nanti kan ya. Atas tanah, bawah tanah, kanan tanah, kiri tanah, kiri tanah kan, kanan kiri tanah, atas bawah tanah. Alas tidur pun tanah gitu. Maka kalau kita diperintahkan milil firas, bawalah alas tidurmu nanti untuk di alam kubur. Tadi kan bawa kawan, itu kan ya, kemudian bawa cahaya dari dunia, yang ketiga bawa alas tempat tidur di alam kubur. Fahmilil firas. Apa itu fahmilil firasnya? Di ajaran dalam Islam adalah bahwa fahmilil firas itu adalah bi'amalis saleh, yaitu amal soleh. Kita kadang membawa kasur ke kubur, kada muat kira-kira itu kan ya. Kubur kan ukurannya kan 1x2. Kalau tilam itu kan kasur kan lebar. Di bawahnya sederhana saja, bi'amali soleh, amal solehmu kata para ulama, bawa untuk alas tempat tidurmu di alam kubur nantinya. Nah, tentu kan ini amal soleh yang Allah ridho yang kita kerjakan. Al-Quran banyak menjelaskan itu kan ya. Apalagi yang terbaik yang dipersembahkan amal soleh itu kan Al-Quran misalnya disebutkan pada surah Al-Mulk ya. Ayat 2 kan sudah yang ke-67 itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan mati dan hidupnya makhluk di alam ini termasuk kita manusia. Untuk mengujimu kata Allah siapa di antaramu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Jadi mempersembahkan amal yang terbaik itu Allah suka. Artinya kalau kita sholat benar-benar bertumaknina, itu kan ya ikuti tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam, itu kan ada tata caranya. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti engkau melihat aku salat. Ya, termasuk gerakannya kan, bacaan dan gerakannya. Dari takbiratul ihram sampai salam. Sujud tahiyat itu kan satu ya, atau dua. Kalau dia mengatakan kan saking cintanya dengan seorang lalu ada dua katanya, maka jari telunjuk waktu tahiyat itu kan tasahud awal tasahud akhir itu yang dipermainkan ya tata cara sholat ibadah itu, dosanya luar biasa karena sudah diatur oleh Rasulullah. Dan kalau kita merubah-rubah mempermainkan meskipun dengan candaan Allah kan itu kan sama dengan kita mempermainkan ayat Allah dan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dikata Allah engkau akan jadi neraka nantinya, kenapa? Karena wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, karena engkau menjadikan ayatku kata Allah dan Rasulku itu sebagai mainan, sebagai Allah-Allah. Karena surah Al-Kahfi itu kan surah yang ke-18 ayat 106 ya. Jadi luar biasa keburukannya. Nah kembali ke tadi, jadi apa kata para Baitut Turab itu tempat yang penuh dengan tanah. Ini kita baring di atas tanah, maka alasnya itu agar nyaman tidurnya, maka yang kita lakukan alasnya adalah bi'amalis soleh. Jadi amal soleh. Maka perbanyaklah mengerjakan amal soleh, amal yang Allah ridha. Dan amal salah kan. Nah banyak ayat menjelaskan itu kan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kan pada surah An-Nahl ayat 97 itu. Barang siapa yang dia man amila sholihan, nah mengerjakan amal saleh min dzakarin aw unsa, laki-laki dan perempuan.
Allah katakan Allah nuhyiyannahu ayatan thayyibah. Allah akan berikan penghidupan yang baik, ayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dunianya iya, alam kuburnya juga iya, alam akhiratnya juga lagi tambah baik lagi, tambah nikmat lagi. Nah, jadi mengkirakan amal itu, ibadah itu dia bernilai di hadapan Allah karena taat, karena tunduk patuh dan mengikuti syariat agama. Ini ibadah itu amal saleh itu adalah taatullah wa udu'ullah wa iltizam wa syar'a minad din. Kalau kalian itu kata Allah mengerjakan itu karena taat, karena tunduk patuh dan mengikuti syariat agama, maka dia bernilai ibadah, amal saleh. Apapun juga. Kita taat, tunduk, tapi syariat agama tidak ada, bukan amal saleh. Ya kan? Tunduk dengan siapa? Ya, berarti bukan tunduk dengan Allah dan Rasul. Nah, ketertundukan itu hanya pada Allah. Penghambaan. Salat misalnya itu kan penghambaan kita kapan? Pada waktu sujud itu luar biasa. Kita memperbanyak sujud, nah itu kan Allah berikan kemuliaan. Jadi Baitul Turab itu kubur adalah tempat yang penuh dengan tanah. Itu disampaikan kita akan melihat sendiri itu kan alam kubur itu. Kiri kanan tanah, nanti di bawah alas tidur tanah, ditutup lagi dengan tanah itu kan. Nah, jadi bagaimana agar kita punya alas tempat tidur yang nyaman di alam kubur, maka perbanyaklah mengerjakan amal soleh. Dan kita punya kesempatan. Kesempatannya kapan? Ya lagi hidup. Kalau katakan kan dalam Al-Quran sangat jelas itu kan. Tidak kuciptakan Allah jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kama Allah toladinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada pengecualian dengan kata illa liya'budun kecuali untuk ibadah. Yang lain tidak. Nah, bagaimana agar setiap yang kita kerjakan bernilai ibadah? Maka sebagian ulama mengatakan mulailah dengan mengucapkan kata basmalah bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan menjadi ibadah. Ibadah kita kepada Allah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, diiringi dengan doa yang lain kan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah dan seterusnya. Jadi akan bernilai ibadah yang kita kerjakan. Mau baca Quran juga kan sama itu. Nah, jadi itu yang disampaikan, jadi Baitul Turab itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah yang keempat, kubur juga disebut dengan apa yang dikatakan dengan Baitul Afa'i, jadi tempat berkumpulnya para binatang. Jadi kan kita tahu sendiri dalam tanah itu berbagai macam binatang, tapi dia mengatakan Afa'i inilah binatang buas yang Allah akan tampakkan kepada manusia di dalam kubur kalau dia banyak berbuat dosa. Baitul Afa'i, tempat yang penuh dengan binatang buas. Nah, bagaimana? Memang diajarkan Pak Milit Ria. Jadi bawalah benteng perisainya, penawarnya. Apa itu? Biswadaqah, dengan sedekah. Ada hadis Nabi mengatakan, bala tidak akan mendahului sedekah. Kalau kita masih bersedekah, insya Allah aman. Nah, kapan sedekah itu? Ya di dunia kan. Tidak mungkin kita bersedekah dalam kubur. Nah, pada waktu di dunia kata Allah, kau beri nikmat, kau beri kau kelebihan. Aku titipkan kepadamu kata Allah hak orang lain maka tunaikanlah. Wa bi amwalihim aqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi ada yang Allah titipkan ke kita itu. Dalam surah Al-Jariyat ayat 19 itu kan surah yang ke-51. Nah, jadi makanya kalau dikatakan kita wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ya'adakumul mautu fa yaqula rabbi laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Itu kan dalam surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63 ayat 10 itu. Dan infakkanlah kata Allah sebagian dari rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang kematian di antaramu dengan berkata, ya Rabb, tunda sebentar kematianmu. Untuk apa? Fa'asaddaqa, untuk bersedekah. Jadi kata Allah ada orang yang dia minta ditunda kematiannya. Untuk apanya? Untuk sedekah aja. Al-Munafiqun ayat 10 itu.
Nah, jadi kerugian yang luar biasa ketika kita diberi oleh Allah berbagai macam kenikmatan, rezeki, lalu kita tunda-tunda, tidak diberikan hak orang lain atau barangkali kewajiban kita untuk menunaikan yang Allah titipkan, maka ruginya luar biasa. Nah, sementara dalam pengalaman tadi, apa dikatakan, Baitul Afa itu, tempat kubur itu tempat berkumpulnya para binatang, maka bentengnya, perisainya, penawarnya adalah bahmi. Riya itu adalah dengan cara bisodaqah, dengan sedekah. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ketika dibuka oleh Allah hati kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, maka jangan tunda-tunda. Kadang kita bisa menunda itu, kena aja dulu lah, kumpulkan banyak, hanya disebariakan. Pas terkumpul banyak, apa, kada jadi pulang, sayang pulang itu kan ya. Kumpullah banyaknya lah, jangan aku nukar ini, nukar itu, kada jadi pulang itu kan. Nah, jadi ini yang kita harus berhati-hati. Jadi ketika Allah berikan kemampuan kita untuk memberikan sesuatu dan kita mau mengerjakannya, maka hal yang luar biasa adalah kenikmatan itu ketika kita tunaikan apa yang Allah perintahkan. Nikmat rasanya. Ada rasa, apa namanya, plong kita tuh, bahasa kita tuh. Jadi tidak ada beban karena kita sudah tunaikan hak orang lain yang Allah titipkan ke kita. Dan itu memang dianjurkan dalam Islam. Makanya sifat rasa kepedulian itu kan ada ditanamkan dalam salah satu sifat keimanan. Orang yang rasa punya kepedulian yang tinggi kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Nah, ini jadi pahmil teori itu adalah bisodaqah, dengan sedekah. Apa ibunya dimuliakan Allah? Yang kelima, baitul su'al munkar wan nangkir. Itu alam kubur. Jadi tempatnya bertanyanya, nanti ditanyanya kita oleh malaikat munkar dan nangkir. Kemudian ulangi tadi kan, pertama itu tempat yang penuh dengan kesendirian, dan tempat yang gelap, tempat yang penuh dengan tanah. Kemudian tadi adalah tempat di mana kita akan didatangi binatang-binatang yang ada di dalam tanah, di dalam kubur. Yang kelima adalah baitul syu'al munkar wan nangkir, tempat nanti kita ditanya oleh malaikat munkar dan nangkir. Itu pasti. Gitu. Pertanyaan itu pasti akan kita jawab. Dan bagaimana agar kita juga mampu menjawab dengan cara yang baik, maka dikatakan isilah kehidupan duniamu dengan zikrullah dan istighfar. Dia orangnya banyak berzikir, lagi hidupnya itu insya Allah lidahnya pasir, lidahnya nyaman akan menjawab pertanyaan pertanyaan di alam kubur nantinya. Jadi kalau di dunia tidak pernah berzikir, pelit dengan zikirnya, nah itu yang kita harus berhati-hati. Jadi gunakanlah mulut lidah kita untuk berbuat kebaikan, mengucapkan sesuatu yang baik, itu kan ya. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, banyak yang diajarkan itu kan ya, banyak zikir-zikir yang diajarkan. Ketimbang kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang kasar, itu kan ya. Dan kita menyaksikan sendiri kemarin itu kan, kemudian tidak sampai ke kita. Pada waktu debat itu macam-macam perkataan-perkataan yang barangkali tidak baik untuk didengar itu kan. Nanti kita gunakan dengan bahasa yang indah, bahasa yang santun gitu. Dan kita gunakan juga untuk membaca ayat-ayat Allah. Itu sudah disampaikan. Apa kata Allah katakan dalam surah Al-Balad gitu kan? Surah yang 90 ayat 9, walisana wasafatain. Ayat 8-nya kan alam naj'alahu 'ainain walisana wasafatain. Kata Allah telah kuberikan kepadamu sepasang mata. Ayat 8-nya, 9-nya walisana wasafatain, dan satu lidah dua bibir. Allah inginkan dengan lidah dan bibir Allah ciptakan untuk kita untuk berkata yang baik, membaca sesuatu yang baik. Nah, zikrullah, istighfar itu kan baik ya. Maka itu yang nanti akan mempermudah kita, insya Allah. Ketika kita dalam kubur, ketika kubur dikatakan baitul syu'al wa munkar wa nangkir, maka saat kita ditanya, insya Allah akan bisa menjawab dengan cara yang baik. Tentu juga dilandasi dengan iman.
Kalau kada beriman kan kada mungkin juga kan ya. Jadi iman itu yang terpelihara, Islam itu yang terjaga. Jadi kita berislam dengan cara yang kapa, beriman dengan cara yang benar, bertawad dengan sungguh-sungguh, kan itu nilai-nilai atau konsep ke musliman kita. Bukti kita muslim itu kan berislamnya dengan kafah. Udhulu bisilmi kafah. Berimannya dengan benar. Al-imanu. Jadi beriman dengan yang hak, yang benar itu. As-sidq itu, yang benar. Nah kemudian bertakwa dengan sungguh-sungguh. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah itu kan perintah Allah. Makanya iringan dengan ayat itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kata Allah dengan takwa yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, orang yang berserah diri. Nah kalau kita dalam keadaan ayat-ayat nanti tetap dalam keislaman, berserah diri kepada Allah, muslim kita benar, insyaallah husnul khatimah. Dan inilah awal kenikmatan kita memasuki alam kubur. Kadang kita kalau bicara kubur itu takutan juga lah, ya kan? Hati takutan gitu kan ya. Tapi misalnya anak pedudian kan ya, orang aja bedahulu, ya kan? Biar dia sedikit bedahulu aku bedudi ya kan ya, ya kan ya. Juga ada hadis Nabi mengatakan salah satu tanda terjadinya kiamat itu adalah nanti pada waktu manusia tidak ada lagi yang berbuat baik. Dia semua berbuat buruk. Kezaliman, kemaksiatan. Nah kalau kita pas mati hari kiamat, berarti kan baik kan ya? Ya kan? Dalam keadaan berbuat yang tidak baik kan? Nah jadi supaya jangan dimengali orang tuh, ya sudah sedang aja kan. Kita sudah banyak menikmati nikmat Allah kan, ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu kan ya. Ya kan? Yang kita perlu jaga itu bagaimana kondisi fisik sehat fisiknya, sehat jasmaninya, dan sehat jiwanya, akalnya, itu aja kan. Kan sebut tadi sampaikan di Masjid Al-Jihad itu. Kan? Bagaimana agar menjadikan kita sehat, bukan hanya fisik jasmani, tapi sehat jiwa itu. Orang yang jiwanya sehat kan insya Allah tenang hidup, nyaman menjalani hidup ini. Tidak pernah ada kegelisahan, tidak ada pernah rasa kekhawatiran, semua akan diterima karena yakin ada semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Itu ada penelitian yang disampaikan sebut tadi kan di Al-Jihad itu. Ada penelitian itu bagaimana orang melihat kondisi kesehatan seseorang di usia 60 sampai 90 tahun itu. Kenapa dia sehat? Padahal pola hidupnya berbeda. Makanannya berbeda, makan minumnya berbeda, tidurnya berbeda, itu kan ya. Olahraganya juga berbeda. Kan ada orang yang tidur cepat, ada yang tidur lambat kan, tapi sehat. Ada orang yang makan daging setiap hari, ada yang makan ikan setiap hari, ada yang makan sayur, vegetarian, tapi sehat. Ya kan, ada orang yang minum air putih biasa, ada pakai teh, ada pakai kopi, ada minum soda, tapi sehat. Ada orang yang olahraganya disiplin, rutin, jarang dan tidak pernah olahraga, tapi juga sehat dalam penelitian itu. Nah ternyata perbedaan itu ada satu persamaan apa? Persamaannya. Mereka melaksanakan yang disebut dengan Islam sudah mengajarkan itu apa? As-syukru wa ta'awun. Jadi banyak bersyukur dan saling tolong menolong. Kalau kita bersyukur aja kan insya Allah tenang kan? Hidup saling tolong menolong, ta'awun, tapi dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan yang buruk, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan itu kan. Kalau menolong dalam kebaikan itu pembuka pintu keberkahan, pintu kemuliaan, pintu kenikmatan, pintu kebaikan, pintu kesenangan, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Dibuka oleh Allah. Kuncinya itu diberikan ke kita. Nah, samping itu juga mengerjakan yang dua tadi, asyukru wa ta'awanu, tinggalkan 3 perbuatan yang dilarang, yang Allah larang itu. Apa? 3 perbuatan itu. Al-kibru wal hasadu wal khiris. Jadi tinggalkan sifat sombong, sifat dengki dan ambisi, serakah, rakus. Nah itu kan. Kalau sombong itu kan pakaiannya Allah kan ya. Allah yang beraktuk sombong. Tapi iblis mengambil kesombongan Allah.
Kapan? Ketika iblis itu disuruh tunduk sujud patuh pada Adam, iblis itu mengatakan, apa tunduk pada Adam, tunduk patuh. Iblis berkata kan, anna khairan minhu wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik dari Adam, diciptakan dari api, dan Adam dari tanah. Iblis melihat unsur penciptaan. Padahal bukan unsur penciptaan lah kemuliaan itu. Allah katakan kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan unsur penciptaan, bukan dari keturunan, bukan dari harta, bukan dari jabatan, tapi ketakwaan. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau engkau bertakwa, kata Allah, engkau mulia. Itulah cerita Bilal bin Rabah kan, asbab nuzul ayat itu. Bilal bin Rabah itu kan kulitnya hitam, itu kan ya, tapi mulia di hadapan Allah karena ketakwaannya. Nah, jadi itu kira kembali ke tadi bahwa ada yang harus kita kerjakan. Kita pahami bahwa tempat akhir kembali kita nanti adalah itulah tempat yang abadi, alam kubur, dan itu pasti akan kita tuju. Jadi bagaimana kita mendapatkan kenikmatan? Jadikan teman alam kubur itu dengan bacaan Al-Quran, kemudian cahayanya dengan sholat malam, kemudian apalagi apa namanya, alas tempat tidurnya, kan dengan amal soleh. Jadi insya Allah akan terbawa dengan kebaikan yang luar biasa. Termasuk ketika nanti ditanya, maka kita perbanyaklah berzikir pada waktu hidup di dunia. Insya Allah. Jadi bentengnya juga dari binatang-binatang di dalam tanah dengan as-sadaqah, bis-sadaqah. Perbanyak sedekah. Nah, sedekah itu kan tidak mesti dengan harta, kan ya? Sedekah dengan tenaga, sedekah dengan pikiran, kan sedekah dengan ilmu, kan? Makanya ilmu yang bermanfaat itu kan sedekah jariyah, aw ilmu yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ullahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Itulah nanti akan menjadi bekal abadi kita di alam kubur. Nah, inilah Bapak Ibu yang sudah sampaikan untuk kajian malam hari ini, hanya sekedar untuk mengisi pengganti Ustadz Haji Mas Udi ya. Yang mulia barangkali sekarang sedang menjalankan umrah ya. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, beribadah dengan baik, dan kembali ke tanah air berkumpul dengan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa kembali mendengarkan tausiah beliau insyaallah. Demikian saya hilaf, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.